Selamat siang, perkenalkan nama saya Ailustari. Saya dari kelas 7 Sia 8. Di sini saya akan mereview ulang sebuah jurnal tentang black box testing yang berjudul Pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary studi kasus aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Yang pertama yaitu pendahuluan. Aplikasi prediksi kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu para guru bimbingan konseling ketika membimbing siswa-siswinya untuk memilih perguruan tinggi mana yang diperkirakan pas dengan prestasi mereka selama ini. Dengan aplikasi ini diharapkan tingkat kelulusan siswa pada SNMPTN dapat meningkat. Pada aplikasi ini terdapat beberapa modul, yaitu antara lain modul pengelolaan kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan data nilai siswa, pengelolaan data perguruan tinggi negeri dan jurusannya, pengurutan peringkat siswa berdasarkan nilai rapot, dan lain-lain. Setelah aplikasi selesai dibuat, maka perlu dilakukan pengujian untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian adalah suatu proses pelaksanaan suatu program dengan tujuan menemukan suatu kesalahan. Suatu kasus tes yang baik adalah apabila tes tersebut mempunyai kemungkinan menemukan sebuah kesalahan yang tidak terungkap. Suatu tes yang sukses adalah bila tes tersebut membongkar suatu kesalahan yang awalnya tidak ditemukan. Tujuan utama dari pengujian adalah untuk mendesain tes yang secara sistematik membongkar jenis kesalahan dengan usaha dan waktu minim. Yang kedua yaitu kajian literatur. Pengujian software. Pengujian software sangat diperlukan untuk memastikan software atau aplikasi yang sudah atau sedang dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Pengembang atau penguji software harus menyiapkan sesi khusus untuk menguji program yang sudah dibuat agar kesalahan ataupun kekurangan dapat dideteksi sejak awal dan dikoreksi secepatnya. Pengujian atau testing sendiri merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus hidup pengembangan software seperti halnya analisis, desain, dan pengkodean. Semuanya menyediakan template untuk pengujian bagi pembuat software. Dalam hal ini, semuanya harus memiliki karakteristik umum berupa 1. Testing dimulai pada level modul dan bekerja keluar ke arah integrasi pada sistem berbasiskan komputer. Yang kedua, teknik testing yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada waktunya. Yang ketiga, testing diadakan oleh pembuat atau pengembang software dan untuk proyek yang besar oleh grup testing yang independen. Yang keempat, testing dan debugging adalah aktivitas yang berbeda tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi tes. David menyarankan suatu set prinsip pengujian. Yang pertama, semua tes harus dapat dilacak kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tes harus direncanakan dengan baik sebelum pengujian dimulai. A. Yaitu prinsip Pareto berlaku untuk pengujian. B. 80% dari pengujian akan mudah dapat dilacak dari 20% semua modul program. Yang ketiga yaitu pengujian seharusnya mulai dari yang kecil dan pengujian perkembangan ke arah yang besar. Yang keempat, pengujian menyeluruh adalah tidak mungkin. Paling efektif, pengujian harus diselenggarakan oleh suatu pihak ketiga mandiri. Langkah-langkah pengujian software ada 4, yaitu 1. Unit testing. Testing per unit, yaitu mencoba alur yang spesifik pada struktur modul. Kontrol untuk memastikan perlengkapan secara penuh dan pendeteksian error secara maksimum. Yang kedua, yaitu integration testing. Testing per penggabungan unit, yaitu pengalamatan dari isu-isu yang diasosiasikan dengan masalah ganda pada verifikasi dan konstruksi program. Yang ketiga yaitu high order test, yaitu terjadi ketika software telah selesai diintegrasi atau dibangun menjadi satu tidak terpisah-pisah. Yang keempat yaitu validation test, yaitu menyediakan jaminan akhir bahwa white box testing
White box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah ada sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali ke kode-kode tersebut sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Black box testing. Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box testing bukanlah solusi alternatif dari white box testing, tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Boundary value analysis atau limit testing. Boundary value analysis adalah salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan batas bawah nilai yang diisikan pada aplikasi. Beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis atau BVA yaitu: 1. Banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan. 2. BVA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. 3. BVA merupakan komplement dari equivalence partitioning, lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas. 4 contoh. A. Untuk rentang yang dibatasi A dan B, maka uji A kurang 1, A tambah 1, B kurang 1, B tambah 1. B. Jika kondisi input mensyaratkan sejumlah N nilai, maka uji dengan sejumlah N kurang 1, N dan N tambah 1 nilai. C. Aplikasikan dua aturan sebelumnya pada kondisi output atau buat tabel pengujian hasil outputnya untuk nilai maksimal dan minimal. D. Jika struktur data internal dari program memiliki cakupan, misal ukuran buffer, batas array, gunakan data input yang menguji batas cakupan. Pengujian boundary value analysis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dicoba diterapkan teknik BVA untuk menguji aplikasi, yaitu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Aplikasi itu sendiri memuat beberapa fungsi dan modul. Namun pada artikel ini sebagai contoh akan dibahas hasil pengujian pada salah satu fungsionalitas, yaitu tambah kelas. Fungsi tambah kelas terdiri atas satu panel entry data seperti gambar 1. Pada form ini terdapat 3 field. Tabel 1, struktur tabel kelas, nama field, ID kelas, type data, in atau 11, constraint, PK. Nama kelas, nama field, nama kelas, tipe data, varchar atau 10, constraint kosong. Tahun ajaran, tipe data, varchar atau dalam kurung 11, constraint kosong. ID guru, type data, in dalam kurung 11, constraint, FK dalam kurung guru. ID jurusan, tipe data, in 11, constraint, FK dalam kurung jurusan. A. Pengujian field nama kelas. Aturan entry A1 harus terdiri dari 3 kata. Tabel 2 hasil uji aturan A.1. Sampel data IPA 12, expected result F, result T, construction fail. Sampel data 12 IPA 1, expected result T, result T, construction success. Sampel data 12 IPA 2A, expected result F, result T, construction fail. Aturan entry. Kesimpulan: setelah melakukan pengujian pada fungsionalitas,
Tambah kelas dengan menggunakan metode pengujian black box testing boundary value analysis dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Metode black box testing merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. 2. Estimasi banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya field data entry yang akan diuji, aturan entry yang harus dipenuhi, serta kasus batas atas dan batas bawah yang memenuhi. 3. Setelah melakukan pengujian diketahui bahwa fungsionalitas masih bisa berjalan namun masih dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan sehingga dapat menyebabkan data yang 4. Berdasarkan hasil uji dengan metode BVA, maka fungsi entry data perlu dilengkapi dengan beberapa proses validasi data untuk menjamin akurasi entry data sesuai dengan fungsional yang diinginkan. Sekian review tentang jurnal black box testing dari saya. Sekian dan terima kasih.